Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam mulia ini kembali Allah pertemukan kita untuk tetap bermajlis ilmu, melanjutkan kajian fikih mahram. Mudah-mudahan dengan mengenali mahram-mahram kita, sehingga ada batasan-batasan yang tidak kita langgar begitu saja. Hukum-hukum yang mengenai mahram jika kita telah ketahui, mudah-mudahan insyaallah kita akan terjaga dari apa yang Allah larang kepada kita, dan khusus yang berkaitan dengan mahram-mahram kita. Salawat dan salam maka sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga menjadi umat beliau, umat yang gemar berselawat kepadanya, tentu mengamalkan sunnah-sunnah beliau. InsyaAllah dengan itulah kita akan mendapatkan syafaatnya bismillah ta'ala. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh orang tua kami, pengurus PKP Mushola Nurul Hidayah, pengurus Yayasan Muda Asahan, Insan Muda Asahan, para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan, dan mudah-mudahan ini adalah bagian terakhir dari mengenalkan siapa saja mahram-mahram kita. Di antaranya telah kita singgung ya, 3 macam yang baru sampai, ada 2 macam telah kita kaji di musola ini, tentang mahram yang mu'abbad, mahram yang dihukumi selama-lamanya menjadi mahram kita. Tidak ada apapun sebab menghalangi dia tidak jadi lagi mahram bagi kita, melainkan sampai kapanpun dia menjadi mahram kita. Itulah yang diistilahkan ulama kita, baik ya dalam fikih-fikih terdahulu, apalagi dalam kitab-kitab fikih kontemporer, banyak ulama istilahkan al-muharramat tahriman mu'abbadan, yakni para wanita yang haram kita nikahi, yang sifatnya haramnya selama-lamanya. Dan itu asbabnya, asbabu tahdidi hurmatit tazawwuj bin nisa salasa, yang menjadikan ini wanita haram kita nikahi selama-lamanya ya, itu ada 3 sebab kenapa wanita ini dianggap mahram selama-lamanya bagi kita kaum laki-laki. Yang pertama al-qarabah atau nasab, karena sebab nasab. Yang kedua mahram karena al-musahara, karena sebab pernikahan. Dan yang ketiga adalah karena rodha, karena sebab sepersusuan. Inilah 3 yang menyebabkan kita memiliki mahram yang selama-lamanya. Kemudian dari 3 ini kita mari ambil dari referensi al-muharramat min nisa, kemudian referensi al-fiqhul islami wa adillatuhu, kemudian al-mawsu'ah al-fiqh al-buwaidiyah. 3 kitab ini yang menurut kami sungguh sangat baik sekali dan mudah untuk kita pahami insyaallah. Di mana ya, dijelaskan terutama dalam kitab al-mawsu'ah al-fiqh al-buwaidiyah al-muharramat yang 3 sebab ini, untuk lebih mudah memahami, mengenali, menghafal, bahwa yang pertama mahram karena qarabah nasab itu ada 4. Kemudian mahram karena musahara, karena pernikahan juga ada 4. Baru nanti kemudian mahram karena persusuan itu ada 8, gabungan dari karena nasab dan karena musahara pernikahan. Jadi begitu teori dari kitab yang tadi kita sebutkan, 3 rujukan. Karena nasab berapa? 4. Karena pernikahan 4. Karena persusuan 8. Ya, mana itu gabungan dari 4 karena nasab,
empat karena pernikahan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ketika membahas mahram karena sebab persusuan, al-muharramat bisababi radha hunnal muharramat bisababin nasab wa huwa arba'atu anwa' min jihatin nasab. Bahwa wanita mahram karena sebab persusuan itu adalah mereka yang 4 dari jihad nasab, karena nasab tadi 4. Wa arba'ah anwa' min jihatil musahharah, dan 4-nya lagi dari jalur karena sebab pernikahan. Fasara al-majmu' samaniyah, sehingga seluruhnya menjadi 8. Ini teori Syekh Wahbah Zuhaili dan yang diikuti dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dan juga diikuti dalam kitab Al-Muharramat minan Nisa. Ya, 3 kitab ini sepakat untuk lebih mudah kita pahami. Walhasil 4 8. 4 yang pertama, mahram karena nasab ada 4 jalur. Jalur yang pertama itu disebut dengan usul, orang tua kita. Kalau kita laki-laki berarti usul kita siapa? Yang jadi mahram ibu. Kemudian nenek, baik jalur ayah, baik nenek jalur dari ibu, dan terus ke atas. Nenek-nenek yang ada ke atas itu adalah usulnya kita. Itu yang pertama. Sesuai dengan ayat Allah, ya, hurrimat alaikum ummahatukum. Di awal ayat Allah sebutkan diharamkan untuk kalian nikahi orang tua kalian, ibu kalian, karena mereka usul dan terus ke atas. Kemudian yang kedua, untuk lebih mudah memahaminya adalah furu'. Ya, furu' ini adalah cabangnya kita, keturunannya kita. Kalau kita laki-laki, siapa keturunan mahram kita? Anak perempuan kita. Dan terus kemudian ke bawah, anaknya mereka yang perempuan, cucu perempuan kita, baik dari jalur anak laki-laki maupun dari jalur anak perempuan. Dan terus ke bawah, maka mereka adalah furu' kita, yang itu adalah juga mahram bagi kita. Dan itu disebutkan Allah di ayat setelahnya tadi, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Kemudian yang ketiga dari jalur nasab, ini adalah kesamping kita. Kalau diistilahkan dalam kitab Al-Mawsu'ah, furu'ul abawain, keturunannya orang tua kita. Kalau kita sebut akhwat, ya, saudara-saudara perempuan kita, keturunan ayah kita, keturunan ibu kita sekaligus, ya, atau di antara keduanya, saudara seayah seibu, ya, atau saudara seayah beda ibu, atau saudara seibu beda ayah. Ini semua adalah mahram yang ketiga jalur nasab. Berikut keturunan mereka kita sebut dengan ponakan. Ya. Ponakan kita ini itu mahram bagi kita selama-lamanya. Baik itu ponakan dari saudara kita seayah seibu, baik ponakan kita anaknya saudara kita seayah, atau ponakan kita dari saudara seibu. Ini yang ketiga, jalur dari nasab. Kemudian yang keempat, diistilahkan dalam kitab Al-Mawsu'ah, furu'ul ajdad wal jaddad, keturunannya kakek kita, ya, dan nenek-nenek kita. Kita sebut dengan bibi kalau kita laki-laki. Keturunan kakek kita, artinya saudaranya orang tua kita. Kalau kita laki-laki, mahram wanitanya yang disebut adalah bibi, baik dia amat ataupun khalat, baik dia bibi dari saudaranya ayah atau bibi saudarinya ibu. Nah, ini 4 dari nasab. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla, itu semua Allah sebutkan, ya. Wa ammatukum wa khalatukum, baik bibi dari ayah ataupun bibi dari jalur ibu kalian. Nah, sudah 4 dari sebab yang pertama, sebab nasab itu 4. Dan yang jalur yang paling terakhir tadi
cukup sebatas bibi kita. Nah, keturunan mereka itu sudah tidak lagi jadi mahram, kita sebut dengan sepupu. Oleh karena sepupu itu bukan lagi mahram kita, ya, bukan lagi mahram. Berarti apa? Halal menikah dengan mereka. Kalau sudah halal mereka menikah dengan mereka, maka setelah batasan-batasan yang telah digariskan oleh Islam agar tidak terjang, tidak asal berinteraksi sesuka kita anggap mereka sebagai mahram, tidak, karena kita halal menikah dengan mereka. Siapa? Sepupu. Ya. Tapi kalau jalur saudari kita, anak mereka masih nasab kita, masih mahram kita, ponakan tadi. Tapi kalau keturunannya bibi kita, sepupu, udah tidak lagi mahram. Nah, ini 4 dari jalur nasab: ibu, anak, saudara, bibi. Kemudian al-muharramat bisababil musahharah, mahram karena sebab pernikahan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan Syekh Muhammad Suhaili, juga ada arba' atau anwa', ada 4 macam, 4 jalur juga. Ya. Yang pertama dari kitab Al-Musu'ah, istilahnya adalah zaujatul asl, istrinya orang tua kita. Kita bilang apa? Zaujatul asl, istrinya orang tua kita. Ibu tiri, istrinya ayah kita. Kalau ibu kita itu jalur nasab. Nah, ini istilahnya dua kitab bahkan itu namanya zaujatul ab, karena boleh jadi ayah kita ini istrinya bukan cuma ibu yang melahirkan kita, ada istri beliau yang lain-lainnya. Kita bilang apa? Ibu tiri. Nah, ibu tiri ini mahram selama-lamanya bagi kita. Tidak boleh kita menikah dengan dia sekalipun orang tua kita telah tiada. Sampai kapanpun ini ibu tiri adalah mahram selama-lamanya. Ya. Sesuai dengan firman Allah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, di An-Nisa 22. Jangan kalian nikahi, ya, siapa saja wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian. Yang kedua, asluz zaujah. Tadi yakni zaujatul asl, sekarang dibalik asluz zaujah. Kalau tadi zaujatul asl, istrinya orang tua kita. Yang kedua, asluz zaujah, yakni orang tua istri kita. Kita sebut dengan mertua. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, mertua ini adalah mahram abad, mahram selama-lamanya, sesuai yang disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa 23, ya, yakni dengan istilah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Ya. Ketika itu perempuan istri kita telah kita campuri, ya, maka orang tuanya adalah mertua kita sampai kapanpun dia menjadi mertua. Sudah cerai dengan anaknya, kita misalnya sudah cerai dengan anaknya, sudah cerai dengan istri kita, ya, nah kita masih ada hubungan mertua dengan dia. Ya. Dia tetap mahram selama-lamanya. Tidak boleh anak udah lepas, mama pula, kayak adik kakak pula, tidak ada begitu Pak ya. Tetap dia mahram selama-lamanya. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla, walaupun di sana ada ikhtilaf ulama tentang ya fima iza'at pada zauj, kalau sudah suami istri melakukan akad tapi ternyata dia belum bercampur dengan istrinya, kemudian dia menceraikan istrinya atau mati, ya, sebelum mencampurinya, nah apakah itu sebagai mertua yang juga mahram selama-lamanya? Fadhahaba jumhurus sahabah wal fuqaha, mayoritas ulama sahabat, ulama fikih, minhum Umar bin Abbas bin Mas'ud, Imran bin Husain radhiyallahu anhum, bahwa annal 'aqda 'ala zaujah
kafin fi tahrim usul. Bahwa dengan dia akan, walaupun ternyata tidak sempat bercampur dengan anaknya mertua kita, selesai ataupun cerai ataupun menikah, maka tetap itu menjadi mahram selama-lama bagi kita mertua kita itu. Kafir, cukup itu menjadikan mahram. Ini mazhab mayoritas ulama, ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan harus ada syarat campur sesuai dengan zahir ayat tadi. Nah, siapa dia? Ali, Zaid bin Sabit, ya, dua sahabat ini, ya, mereka mengatakan usul zaujah la tuhar bi mujarradil aqd 'alaiha. Orang tua istri kita itu tidak menjadi mahram hanya karena kita akad dengan anak putrinya, ya. Kecuali dengan syaratnya wa idza mataharram bidukhul biha. Dia menjadi mahram, mertuanya jadi mahram ketika kita sudah campur dengan anaknya. Nah, ini mazhab Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Jangan dikatakan Allah Azza wa Jalla mesti mengunggulkan pendapat jumhur sahabat dan jumhur ulama, ya. Walaupun belum sempat bercampur dengan anak perempuannya, cerai ataupun dia meninggal dunia, ini mertua kita selama-lamanya, mahram mu'abbad. Baik, mahram mu'abbad yang ketiga, yang pertama tadi siapa? Ibu tiri. Yang kedua, ibu mertua. Yang ketiga, furu'uz zaujah, keturunannya istri kita. Anaknya istri kita berarti anak kita dong. Belum tentu dia bawa anak. Kita menikah dengan satu orang perempuan, dia sudah punya anak. Kita sebut apa? Furu'uz zaujah, anak tiri. Kita laki-laki, anak tiri kita perempuan, maka selama-lamanya itu adalah mahram kita, ya. Itu mahram kita selama-lamanya. Dengan syarat bisyarti dukhul bi zaujah. Tapi dengan syarat, kalau ini baru dengan syarat, kalau kita telah bercampur dengan ibunya mereka, anak tiri kita. Istri kita ini yang telah kita nikahi, boleh jadi belum dicampuri. Nah, kalau belum dicampuri, ini anak tiri tidak jadi mahram. Anak tiri jadi mahram dengan syarat telah campur dengan ibu mereka. Wa idza lam yadkhul biha wa idza lam yadkhul fala tuharram alaihi furu'uha bi mujarradil aqd. Maka tidak haram, tidak jadi mahram ini anak mereka bagi kita. Anak tiri ini tidak jadi mahram bagi kita kalau kita belum sempat bercampur dengan ibu mereka. Misalnya cerai langsung atau meninggal ibunya, baru nikah sejam sudah meninggal ibu mereka. Anak tiri ini gimana? Tidak mahram bagi kita. Halal nikahnya. Walaupun orang lain bilang baru lagi meninggal lama, dan belum bercampur, anaknya pula disikat. Bukan karena disikat, tapi memang karena yang tidak haram, artinya halal menikah. Itu dengan syarat begitu, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang tadi kita telah bacakan. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin. Ya, yang kalian telah campuri itu jadi mahram. Nah, jangan dikatakan Allah Azza wa Jalla, tapi kalau anak tiri kita jumpa dengan anak bawaan kita, sebagaimana kita sampaikan dalam kitab Al-Muharramat An-Nisa, mereka tidak saling mahram. Ya, ada seorang muda punya anak, menikah dengan seorang janda bawa anak mereka berdua tidak saling mahram. Ya, sudah kita sebutkan dalam nas yang telah kita bacakan. Ya, dalam kitab Al-Muharramat An-Nisa dan kitab yang pun begitu, ya. Ini harus betul-betul diwaspadai karena boleh jadi satu rumah, ya kan? Satu rumah. Kita bawa anak, ya anak kita bersama kita di rumah hidup. Istri kita bawa anak, anaknya di rumah hidup juga. Anaknya istri kita, bagi kita mahram kita, anak tiri kita. Anak kita bagi istri kita, yang mahram istri kita. Anak kita juga anak tirinya Nah, anak tiri kita dengan anak kandung kita itu tidak mahram. Kalau itu anak dari istri kita yang lain, dia punya anak dari suaminya yang lain. Ya. Tapi kalau kita punya anak kandung, kemudian kita punya anak tiri, maka mereka mahram. Apa sebab? Mereka saudara, apa namanya? Saudara
seibu, ya. Beda ya. Nah, itu mahram. Yang terakhir yang keempat dari sebab musyawarah pernikahan. Yang pertama apa? Ibu tiri. Kedua, ibu mertua. Ketiga, anak tiri. Yang keempat, zaujatul farah. Istrinya anak kita. Gampangannya nomor pertama, kalau mau dibalik-balik bisa. Menantu, mertua kebalikannya nomor 2, menantu. Yang ketiga, ibu tiri kebalikannya anak tiri. Itu gampangnya untuk menghafal cepat insyaallah. Wa halail abnaikum alladzina min aslabikum. Ini kalimatnya dalam Al-Quran ya, bahwa menantu itu adalah mahram kita selama-lamanya. Baik, jamaah dimakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ya, yang ketiga yang penting juga, sebab yang ketiga tadi apa? Setelah nasab ada 4, pernikahan ada 4, kemudian karena persusuan ada berapa? 8. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, gabungan antara nasab dengan pernikahan. Nah, bagaimana itu maksudnya? Kita lihat yang 4 pertama dulu. Kita punya ibu susu. Ya. Posisi kita, katakanlah ada punya ibu susu, atau kita punya istri yang menyusui, atau kita punya istri yang menyusui, atau kita posisinya sebagai anak yang memiliki ibu susu. Yang pertama, bayangkan dulu yang 4 karena nasab tadi. Apa tadi? Pertama, ibu kita. Nah, dalam perkara rodok, persusuan, itu ibu yang bagaimana? Kata ulama, usulus syakhs minar rodok ay ummuhu rodaan wa ummuha. yakni orang tua susu kita dan seterusnya. Kita laki-laki punya seorang wanita yang menyusui kita, ini adalah ibu susu kita. Itulah maksud kalau dinasab tadi ibu kita dan ibunya dia. Ibunya ibu yang menyusui kita, kita bilang nenek. Karena dia punya anak perempuan dia itu menyusui kita. Dan seterusnya. Syekh Wahbah Zuhaili menambahkan ay ummul murdi'ah, ya. Begitu pula ibunya wanita yang menyusui kita, wa ummu zaujil murdi'ah. Ummu zauj, ibunya suami murdi'ah, ibunya suami wanita yang menyusui kita. Kita katakan ibu mertua wanita yang menyusui kita. Kita ini punya ibu susu. Ibu susu kita ini punya suami. Nah, suaminya punya ibu. Nah, kan kita bilang nih, berarti mama mertuanya ibu susu kita. Itu juga termasuk jalur ibu. Dapat ya satu. Yang kedua, kembali ke nasab tadi. Yang kedua siapa? Anak orang. Nah, anak perempuan dalam hal rodok ini yang maksudnya furu'uhu minar rodok, ya, yakni di dalam kitab ini disebutkan walizawjiha allati kana sabab fi darri labaniha. Kita adalah laki-laki yang memiliki istri. Istri kita ini sebab menikah dengan kita, akhirnya istri kita punya anak susu perempuan. Nah, ini yang disebut dengan anak susu kita. Itu sebagai laki-laki. Jadi maksud dari jalur anak perempuan, apa maksud anak perempuan? Yakni ketika istri kita ya punya anak perempuan yang dia susui, itu adalah disebut dengan anak kita juga, ya. Itu juga anak kita. Begitu juga sampai ke bawahnya. Nah, termasuk ya, yakni anaknya ibu susu kita. Jadi tapi sebenarnya jalur saudara.
Maka dalam kitab Al-Mawsu'ah yang disebut dengan anak perempuan persusuan adalah ketika kita punya istri kita menyusui anak perempuan itu adalah anak kita. Baik, yang ketiga, sehingga tadi ibu, anak, yang ketiga saudara perempuan. Nah, saudara perempuan ini bagaimana? Furu'u abawaihi min ar-radha'. Ya, cabang atau anaknya orang tua kita karena sepersusuan. Ai akhwatuhu radha'an. Saudara kita sepersusuan. Artinya kita punya ibu susu, tadi perlu saya singgung, ibu susu kita punya anak perempuan. Kita sama anak dia, kita bilangnya apa? Saudara. Padahal dia anaknya ibu susu kita. Ya. Baik itu dia punya ini anak dari suaminya yang dulu atau suaminya yang yang penting itu adalah anaknya, ya, anaknya. Namun dalam kita Al-Mawsu'ah ini anaknya ibu susu kita dari jalur dia dengan suaminya sekarang. Sebab apa? Sebab dari suaminya sekarang dia memiliki susu yang kemudian dia menyusui anak-anak, baik anak kandung mereka atau baik saudara susu yang lain dari anak orang lain. Kita dengan mereka saudara. Ini jalur yang ketiga. Jalur yang keempat dari nasab siapa? Bibi kita. Nah, bibi kita di sini apa yang disebut dengan bibi kita di sini? Ya. Disebutkan di sini yakni al-ammah min ar-radha'ah, bibi karena sepersusuan, dia ini istilah Syekh Al-Zuhaili, ukhtu zaujil murdi'ah, saudara perempuan zaujil murdi'ah, saudara perempuan suaminya ibu yang menyusui kita. Pelan-pelan. Ukhtu zaujil murdi'ah. Kita punya ibu susu. Ibu susu kita punya suami. Suaminya ibu susu kita punya saudara. Bagi ibu susu kita ini ipar, ya. Betul? Ini ipar. Bagi kita ini namanya siapa? Bibi kita. Syekh Al-Zuhaili memahamkan kita jalur yang keempat. Bibi itu ya itu saudara ataupun kalau bahasa kita iparnya ibu susu kita yang perempuan. Kita kena lagi nih. Jadi jalurnya semakin melebar. Ya. Saudara perempuannya suami ibu susu kita ataupun kakak perempuan, kakak ipar perempuan atau adik ipar perempuan ibu susu kita, itu kita sebut dengan bibi. Ya, itu juga disebut dengan bibi. Sampai sebegitunya, ya. Tentunya ketika orang tua kita ataupun wanita yang menyusui kita itu punya siapa misalnya adik perempuan, kita bilangnya apa? Bibi juga kan? Ya, saya zaman ingatkan Allah Azza wa Jalla, maka yang bibi seperti itu ya disebut dengan mahram bagi kita. Itu karena sepersusuan. Ya. Allah A'lam bishawab. Nah, zaman ingatkan Allah Azza wa Jalla itu yang selesai. Nah, yang kelima kita ingat kembali karena Syekh Al-Zuhaili katakan 4 karena nasab, 4 karena pernikahan. Maka yang kelima, siapa tadi yang pertama karena pernikahan? Ibu mertua. Apa ibu tiri? Oke, manapun jadilah ya. Oke. Di dalam kita ini al-um ar-radha'iyah lizaujah, ibu mertua. Yakni di mana kita punya istri kita ini punya ibu susu. Ya, al-um ar-radha'iyah lizaujah. Kalau bahasa Syekh Al-Zuhaili, ummu zaujah wa jaddatuha min ar-radha'ah.
sama maknanya. Ibunya istri. Tapi kalau ibunya istri betulan, kan mertua, itu sudah kita kaji. Ini karena persusuan. Nah, karena persusuan maksudnya adalah, ya tadi, ada wanita menyusui istri kita. Kita bilang apa? Ibu juga sebenarnya, ya. Tapi itu dianggap dia mertua susu. Ya, ayah bilang saya, ibu yang menyusui istri kita. Itu maksudnya. Nah, sampai ke atas, ya. Baik kita telah bercampur dengan istri kita itu, atau ya kita belum bercampur dengan istri kita, maka si wanita yang pernah menyusui dia itu mahram bagi kita selama-lamanya. Kemudian yang keberapa? 6 atau nomor 2 dari sebab pernikahan. Siapa dia? Anak tiri. Al-bintu radha'iyah lizaujah. Anak perempuan istri kita karena sepersusuan dan terus ke bawah. Ya. Kalau tidak dengan syarat kita telah bercampur dengan istri kita itu. Ya, kalau kita belum bercampur, maka anak mereka ini tidak menjadi mahram bagi kita. Nah, artinya anak tiri sepersusuan ini, ya, kita punya istri, ya, istri kita ini menyusui, ya, kita ini punya punya istri, kemudian dia menyusui, ya, di mana dia memiliki anak dari yang lain, dari suami yang lain. Anak dari suami yang lain, maka itu anak tiri. Nah, karena sebab persusuan tadi, maka kita menjadi mahram bagi mereka dengan syarat kalau mereka telah bercampur dengan ibu mereka. Yang ketujuh atau nomor 3 dari sebab pernikahan, ya, siapa ini? Ibu tiri, ya. Ibu mertua sudah, anak tiri sudah, sekarang ibu tiri, istrinya ayah. Zaujatul ab ar-radha'i, yakni istrinya ayah karena sebab persusuan. Kita punya ibu susu, dia punya suami. Ini namanya ayah susu kita. Sebab dialah dia memiliki istri yang bisa menyusui kita. Nah, ternyata ibu susu kita ini punya madu. Ya. Madu beneran, madu asli, Pak, ya. Manis rasanya enggak kalau asli? Kan piring, ya. Nah, ternyata ibu yang menyusui kita ini punya madu. Adik madu, kakak madu, ya. Nah, itu kita anggap posisinya sebagai ibu tiri susu namanya, ya, ibu tiri susu. Mungkin panjang ini, akhirnya lebar sampai ke situnya dari mahram kita. Karena tadi prinsipnya rumusnya 4 karena nasab, 4 karena pernikahan. Nah, pada kasus ibu tiri ternyata yang begitu, artinya istrinya suami ibu tiri kita, istrinya yang lain, ibu tiri susu. Angin ngomongnya, ya. Yang terakhir, yang ke-8, tinggal apa? Mertua sudah, anak tiri sudah, ibu tiri sudah, menantu yang belum. Zaujatul ibn ar-radha'i, istrinya anak karena sepersusuan, ya. Kita punya anak. Kita kalau kayak ini kasusnya, kita yang punya istri yang menyusui, ya. Kita sebagai suami dari perempuan yang menyusui anak. Nah, anak ini adalah anak susu kita. Nah, dia punya istri sama kita, menantu itu. Menantu itu, Pak. Kita punya istri kita menyusui,
Nah, anak yang disusui istri kita punya istri, tidak laki yang disusui punya istri, menantu perempuan kita. Namanya menantu Susu. sepersusuan. Iya begitu. Populasi dari berapa? Banyak sekali ya. Melebar karena persusuan ini. Sebab karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan dengan tegas ya bahwa yang diharamkan karena nasab diharamkan karena persusuan. Jadi berapa? 4, 8. Sampai sini ada yang bertanya? Kami persilakan. Oke, jika tidak ada, nah ketika kita telah mengetahui ada Pak? Iya. Oh banyak. Bagaimana pandangan kan seandainya jadi dikasih sementara si suaminya ini sudah ada di istrinya dan punya anak, dan hasil pernikahan sendiri punya anak, itu dia mahramnya. Ya. Demikian kata Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya kalau ada nikah siri, definisi nikah siri kita hari ini sama-sama kita ketahui, bahkan kita mungkin sepakat bahwa itu nikah dilakukan oleh sepasang laki-laki perempuan yang ternyata memang memenuhi syarat-syarat nikah. Hanya dia tidak melakukan, katakanlah kalau memang tidak melakukan, yakni sunnah walimah misalnya, atau ada yang melakukan sunnah walimah tapi juga tetap dianggap siri. Sehingga definisi nikah siri oleh kita hari ini itu maksudnya adalah nikah bawah tangan, nikah tidak lewat jalur legal, KUA, ya, pengurus adat dan semisalnya. Yang jelas nikah itu ya adalah nikah syar'i. Ketika terpenuhi syarat-syarat nikah, terpenuhi rukun-rukun nikah, selesai, maka itu menjadi sah nikahnya. Maka apapun hubungan dengan istri dan suami, maka diterapkan bagi dia. Ya. Misalnya nikah siri meninggal, saling mewarisi. Kalau dihukum mungkin boleh jadi nggak dapat, maka saat itulah berbenturan hukum dengan hukum Allah. Ya. Tentunya hukum siapa yang dipakai? Hukum Allah. Takutlah kepada Allah, tunaikan hak-hak, tunaikan apa saja yang berkaitan dengan suami istri yang sudah sah menikah, walaupun kita kategorikan siri. Sehingga kalau begitu dia sudah ijab kabul nikah siri, ya dia boleh sampai bercampur pun boleh. Kenapa ketika bercampur mereka disahkan? Oh boleh udah nikah siri kok nggak boleh, nggak mengapa serumah. Tapi dalam bab warisan nggak boleh dapat kan? Tidak adil. Ketika kita katakan mereka boleh serumah karena sudah nikah siri, tapi ketika mereka memiliki apa tadi pertanyaannya, anak bawaan si istri, kemudian ya anak si istri sama Dengan anak yang siri, anak istri yang sah dengan anak istri yang siri, itu mahram atau tidak? ya, anak kandungnya si perempuan itu kan semuanya. Gitu maksudnya kan? Anak Si perempuan tadi, si suami punya anak dan menikah dengan perempuan yang iya bermahram, karena anaknya ya mereka sama dengan anak dari istri yang baru nikah siri tadi itu dengan anak si suami tadi itu satu ayah beda ibu. Mahram namanya saudara ayah, al-akh lil ab, al-ukht lil ab, bahkan menjadi ahli waris. Saudara seayah itu menjadi ahli waris. Saudara seayah dengan paman, dengan bibi, dengan sepupu, lebih kuat mana? Saudara seayah bahkan. Ada orang meninggal, anak-anaknya nggak ada, orang tuanya nggak ada,
Tapi dia punya paman, dia punya saudara seayah tadi itu. Saudara seayah bahkan menghalangi paman. Paman malah terhalang karena saudara seayah. Sebegitu kuatnya saudara itu. Saudara ini lebih tinggi kekuatan dalam hal mewarisi dibandingkan paman, hurufnya zat tadi itu. Coba, yang penting nikahnya dianggap sah, ya. Kalau nikah yang tidak dianggap sah, nah ini dia yang kasus tentang anak hasil zina yang telah kita sempat singgung, ya. Anak hasil zina ini tentu dia tidak ada nasab ke ayah biologisnya. Dia boleh dikatakan bin kepada ibunya, ya. Boleh bin kepada ibu. Para ulama berada dengan Aisyah ibnu Maryam. Boleh bin kepada ibu, itu boleh. Ya, cuman kan ya, ketika kita memberlangsungkan akad nikah, ada perempuan hasil zina, saya nikahkan bulan dengan Fulanah binti Maryam, Fulanah binti Aisyah, Fulanah binti Fulanah. Mungkin orang akan mendengarnya, loh kok bisa begitu? Toh juga nih kakak kita paling bawah kan ditulis juga Pak ya biasanya. Ayahnya siapa? Biasanya ditulisnya ya ayah yang kepala keluarga, ya. Atau kemudian ayah dengan biologisnya, ayah biologisnya yang akhirnya menikahi ibunya. Kalau itu ya sudah menjadi ayah, namanya dengan ayah tiri. Ayah biologis dia dan lahir karena hasil zina ayah biologisnya dengan ibunya, kemudian ayah biologisnya menikahi ibunya, ayah biologisnya disebut dengan ayah tiri. Ya, jadinya kita sama-sama tahu bahwa tiri ini tidak saling mewarisi. Sudah masuk? Insya Allah akan datang karena kaji mendatang tentang fikih-fikihnya, ya, yang berkaitan dengan mahram ini. Yang penting diketahui mahram, apa istilah mahram? Yang haram ini. Nah, kita sama istri mahram kita tidak? Mahram? Bukan mahram. Istri mahram tidak? Suami mahramnya istri tidak? Tidak. Kan nggak haram nikah kan? Disitulah dalilnya ulama Syafi'iyah, suami istri sentuhan batal wudu. Apa sebab? Bukan mahram, yang lawan beda jenis mahram, sentuh ya batal. Coba buat nggak dalil Syafi'iyah? Kuat banget jemaah. Pakai lagi dalam Al-Quran ulama Indonesia. Ya walaupun Syekh Profesor Dr. Wahbah Suhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu tentang dia menguatkan mazhab Hambali dan yang lainnya karena Aisyah, ya, kalau beliau meriwayatkan hadis detail yang walaupun para ulama Syafi'i yang mengatakan hadis Aisyah Rasul mencium istrinya tidak berwudu lagi, itu kata Syafi'iyah menggunakan hail, menggunakan kain. Ya, itu kata Syafi'iyah. Tapi oleh Wahbah Zuhaili beliau mengatakan apa? Kalau Aisyah meriwayatkan hadis detail. Tapi dalam kasus ini Aisyah nggak mengatakan ada kain-kainnya. Ya, apalagi kalimat aula masih bisa menyentuh wanita disebut lama saya itu artinya bercampur barulah batal dengan istri. Jadi ada dua istilah ulama suami istri saling bersentuhan apakah batal wudunya ataukah tidak. Syafi'iyah mengatakan batal. Apa dalilnya? Tadi Al-Quran awal Masuk Indonesia mereka katakan sekedar menyentuh sudah batal. Yang kedua karena memang suami istri bukan saling mahram. Ya. Yang kedua dalilnya ulama Hambali dan disebutkan Wahbah Zuhaili adalah karena ya ada hadis yang mengkhususkan di mana walaupun istri bukan mahram tapi ternyata Rasulullah mencium istrinya sudah berwudu tapi langsung sholat enggak berwudu lagi. Hadis ini diterima tapi oleh ulama Syafi'iyah terpaksa memberikan komentar itu Rasul mencium pakai pembatas, ya, yaitu konsekuensi mazhab dia begitu. Ya, dan sangat apik baik sekali Syekh Wahbah Zuhaili mendiskusikan mendudukkannya di kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu. Semoga bermanfaat, segala kekurangan dimaafkan insyaallah pada
perempuan berikutnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan mahram, keluarga, seorang sampaikan pada majelis yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.